Puji Tuhan, selamat pagi. Kembali bersama GPDI Film Latimas dalam program Nyapa. Puji Tuhan, saat ini kita akan sama-sama membacakan firman Tuhan yang saya ambil dalam Yohanes 14 ayat 26. Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengerjakan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Puji Tuhan. Dalam hari-hari ini kita sedang dalam masa doa pencurahan Roh Kudus, dan kita tahu bersama Yesus menjanjikan penghibur, yaitu Roh Kudus. Dan saat ini mari kita sama-sama belajar tentang pekerjaan Roh Kudus dalam Yohanes 16 ayat 8 sampai 11. Di sini judul perikopnya pekerjaan penghibur. Nah, dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku, akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Nah, puji Tuhan. Nah, pekerjaan Roh Kudus yang pertama yaitu menginsafkan. Roh Kudus menginsafkan setiap orang-orang dunia, yaitu orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Dan Roh Kudus akan bekerja di luar gereja melalui setiap anak-anak Tuhan, yaitu orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi Roh Kudus tidak hanya bekerja kepada pendeta-pendeta atau hamba-hamba Tuhan, tetapi setiap orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, di sini saya bacakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Puji Tuhan. Nah, ketika kita mau menjadi saksi, kita harus dipenuhkan dengan Roh Kudus. Nah, menjadi saksi tidak harus kita menyampaikan khotbah, tetapi menjadi saksi ketika kita hidup memancarkan terang Yesus dalam kehidupan kita. Kita hidup menjadi berkat, kita hidup menjadi teladan, kita hidup menjadi terang bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, terkhusus orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Menjadi saksi ketika kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Nah, sehingga orang-orang boleh melihat bahwa ada Tuhan di dalam kehidupan kita. Lalu yang kedua, Roh Kudus bekerja di dalam kita untuk memimpin hidup kita dalam seluruh kebenaran. Roh Kudus memimpin kita dalam kebenaran yang menggerakkan kita untuk berdoa, menggerakkan kita untuk baca Alkitab, menggerakkan kita untuk beribadah, menggerakkan kita untuk tahu melakukan setiap firman Tuhan. Nah, dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 42 di sini saya bacakan, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Nah, puji Tuhan. Di sini kita sama-sama belajar ketika kita hidup di dalam kebenaran pimpinan Roh Kudus, tentu kita akan setia dalam berdoa, beribadah, membaca Alkitab. Dan salah satu manfaat ketika kita dipenuhkan oleh Roh Kudus yaitu kita lebih semangat lagi, lebih semangat untuk berdoa, lebih semangat untuk melayani, lebih semangat untuk beribadah. Nah, dan orang-orang yang suka berdoa, hidupnya akan penuh dengan mujizat. Dan kehidupan orang-orang yang dipenuhkan oleh Roh Kudus, tentu dia suka beribadah dan suka memuji Tuhan. Memuji Tuhan bukan hanya sekedar dia memuji Tuhan, memuji Tuhan yang lahir dari hati, sehingga setiap pujian yang dia berikan dapat mempermuliakan nama Tuhan. Tentu untuk hidup dalam kebenaran ini bukanlah hal yang mudah, akan begitu banyak tantangan-tantangan yang dihadapi, akan begitu banyak godaan-godaan dunia yang harus kita hadapi. Tapi ketika Roh Kudus itu ada dalam kehidupan kita, Roh Kudus itu tinggal dalam kehidupan kita, maka kita akan kuat untuk berdoa, kita akan kuat untuk bertahan, kita akan mampu melakukan setiap kebenaran-kebenaran firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya Roh Kudus memimpin kita untuk melakukan setiap kebenaran-kebenaran yang sesuai dengan firman Tuhan. Nah, lalu yang ketiga yaitu Roh Kudus menyatakan bahwa penguasa dunia, iblis dan setan sudah dikalahkan. Jadi kita tidak perlu takut, karena setiap penguasa-penguasa kegelapan sudah dikalahkan. Dan itulah sebabnya kita percaya sebagai anak-anak Tuhan bahwa
begitu pentingnya ketika Roh Kudus itu tinggal dalam kehidupan kita. Pada waktu itu ketika Yesus ada di dunia ini, Yesus hanya bisa ada di satu waktu dan satu tempat, tapi Roh Kudus bisa bekerja di mana saja dan kapan saja, dalam kehidupan kita, dalam hati kita, dalam apapun yang kita lakukan dan kita kerjakan. Itulah sebabnya Roh Kudus yang memampukan kita melakukan kebenaran, Roh Kudus yang memampukan kita untuk lebih setia lagi kepada Tuhan, Roh Kudus yang akan menghibur kita ketika ada dalam duka cita, Roh Kudus akan memberikan sukacita ketika kita ada dalam masalah, Roh Kudus yang akan memampukan kita untuk menyelesaikan semuanya. Nah, Roh Kudus mengingatkan kita untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan dan pengajaran yang benar akan Allah, dan Roh Kudus yang akan menyertai setiap kehidupan kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Maka kita berusaha agar Roh Kudus itu ada dalam kehidupan kita, dan ketika Roh Kudus itu ada dalam kehidupan kita, kita harus tetap mempertahankan Roh Kudus itu untuk selalu ada dalam kehidupan kita, agar kita lebih kuat lagi kepada Tuhan, kita lebih setia lagi kepada Tuhan. Nah, puji Tuhan, inilah firman yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman yang sudah Tuhan ingatkan bagi kami saat ini. Kiranya Tuhan kami lebih berusaha lagi agar Roh Kudus itu tetap ada dalam kehidupan kami, dan Roh Kudus yang memimpin kehidupan kami untuk melakukan setiap kebenaran-kebenaran, dan kami boleh lebih setia lagi untuk berdoa, lebih setia lagi baca Alkitab, lebih setia lagi untuk memuji dan mempermuliakan nama Tuhan, sehingga hidup kami terus bertumbuh dalam Tuhan, hidup kami terus ada dalam penyertaan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan yang akan terus tinggal dalam kehidupan kami. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.